Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian di saat ini. Oke? Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Justice di situ. Berikutnya ada energi dari Six of Cups reverse ya. Berikutnya ada energi dari ya. Nah, kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Oh iya, kamu menutup pintu hatinya kamu ya. Kamu menutup perasaannya kamu dari si dia ya. Nah, seperti itu. Mungkin juga kamu bahkan bisa nih menyangkal. Sesungguhnya kamu sedang posisi menyangkal perasaannya kamu kepada si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Dan memang kalau dilihat-lihat energi dari kamunya sendiri, kamu kok kayaknya kalau bisa ya kamu memilih untuk keluar ya dari hubungan ini tuh bersama dengan si dia. Jadi maksudnya bahwa ya udah aku nggak mau lah menggarap dengan serius dengan si dia gitu ya. Aku nggak usah lah serius-serius banget gitu ya, dijadiin ini tuh seperti hubungan main-main sajalah. Nah, di sana ya. Kalaupun kamu masih mau terus dengan seseorang ini. Tapi mungkin untuk beberapa bagi kalian yang sedang menutup pintu hati ya kepada kehadiran dari seseorang ini, ya kamu bisa aja kayak udah mulai kepikiran bahwa ya kamu mau tinggalin dia lah gitu ya. Kamu mau jadikan dia sebatas kayak masa lalunya kamu gitu. Jadi kamu mulai melakukan tindakan-tindakan yang kayak mulai kamu menghapus nomornya dia ya. Jika ada fotonya dia di galeri HP-nya kamu, sudah mulai tuh kamu hapus-hapusin gitu ya. Jejak-jejak tentang si dianya itu tuh kamu hilangin gitu ya. Nah, kalau hubungan kalian masih baru-baru, memang di situ tuh kamu kayak sebisa mungkin kamu tidak mengizinkan ya, kamu tidak mengizinkan adanya chemistry antara kamu dengan si dia. Jadi kayak kamu mengajak dirimu untuk melihat dia itu hanya seperti bagaimana caranya kamu melihat orang-orang lain. Gitu loh, orang-orang lain yang tidak ada nilai tanda petik terlalu pentingnya bagi kamu. Nah, seperti itu. Jadi ya dalam relationship ini kamu bisa aja katakan kalau dia berusaha untuk chatting kamu, nelfon kamu, kamu nggak mau menerima chattingnya dia, kamu nggak mau menerima teleponnya dia atau membalas chattingnya dia. Nah, seperti itu kamu lihat ya. Nah, jadi kamu kayak bisa itu tuh lebih mencari posisinya kamu itu tuh ya saat sekarang lebih kayak mencari pasangan gitu loh. Kamu mencari orang baru, kamu mencari orang lain gitu ya. Yang mana nih yang mau kamu deketin, yang mana nih yang bisa kamu pancing untuk mau ngedeketin kamu. Nah, di situ. Jadi bukannya kamu tidak mengakui bahwa dia ada dalam hidupnya kamu ya, tetapi bukan berarti bahwa ketika kamu mengakui dia, di situ tuh ada nilai tentang dia di matanya kamu, nilai ekstra gitu. Nah, kamu nggak mau di sana, kamu nggak mau. Kayak gitu kalau Mari tangkap ya. Dan bahkan untuk di saat sekarang kamu bisa aja lagi sibuk-sibuknya ini ya, lagi sibuk-sibuknya di situ tuh kalau Mari boleh pakai kalimat tebar pesona ya. Maka nampaknya memang kamu itu tuh lagi sibuk tebar pesona ke cowok-cowok lain ya, atau ke cewek-cewek lain gitu loh ya. Jadi kamu itu tuh ya namanya kamu sedang mencari niatan untuk mencari pasangan ya, mencari kekasih gitu loh. Jadi ya sangat amat wajar. Jadi di saat sekarang tuh kamu lagi tebar-tebar pesona di sini ya. Jadi sibuk-sibuknya kamu itu tuh lagi mendandani diri gitu ya. Entah itu tuh lagi kayak lebih rajin untuk bermakeup gitu, lebih rajin nge-gym ya. Ini kalau cowok kan, biasanya cowok tuh kan bentuk dari kegagahan, kegantengan itu tuh dianggap adalah tubuh yang sehat, six pack gitu ya. Biar kelihatan macho, keren.
sisi kejantanan itu tuh bisa kayak lebih lebih keluar, lebih nampak. Nah, seperti itu ya. Nah, mulai aktif di sosial media untuk beberapa gitu loh, untuk menyatakan kepada dunia ini tuh bahwa kamu ada, kamu sedang jomblo, kamu sedang single, sedang mencari pasangan. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kamu tuh nggak mau melewatkan kesempatan hidupnya kamu, waktu dalam hidupnya kamu itu tuh ha- hanya untuk kayak diisi perihal tentang si dia. Kamu nggak mau gitu loh ya. Mendingan hal lain, hal baru, hal apa kayak gitu ya, kamunya ke si seseorang ini gitu lah ya. Nah, kalau untuk urusannya PDKT, Marlet, kamu bisa aja kayak misalnya nih, kalau kalian lagi PDKT ya saat sekarang, kalau untuk PDKT kamu boleh aja itu tuh mau nih nge-PDKT-in dia ya, mau kamunya di sana. Bahkan bisa-bisa kamu itu tuh kayak cari-cari cara nih gimana interaksinya kamu dengan si dia itu tuh bisa berjalan mulus, bisa berjalan lancar gitu. Tapi bisa-bisa bahwa orang PDKT-nya kamu itu tuh bukan hanya dia saja gitu loh ya. Jadi sekiranya ada kesempatan untuk nge-PDKT-in orang lain, kamu juga mau nih sekalian gitu ya. Satu kali dayung dua pulau terlampaui gitu loh. Jadi mari bilang di sini tuh kalian kayak bukan orang yang ngebatas-batasi diri. Secara kalian memang kan Leo ya. Kalau orang Leo kan begitu ya. Leo itu tuh kan kayak nggak mau, ibaratnya itu tuh merasa terikat kepada satu hal atau kepada satu orang, satu kondisi keadaan gitu ya, kan nggak mau ya. Orang-orang Leo itu tuh kan yang jiwanya tuh jiwa bebas gitu loh, yang ini digarap, yang di sana juga digarap kan, modelnya seperti itu di sana. Apalagi memang kalau niatan seriusnya kamu dengan seseorang ini tuh kan belum ada nih gitu ya. Namanya juga kalian masih dalam tahapan PDKT ya, jadi sangat wajar jika kamu kayak mungkin itu bahasanya sedang coba-coba aja dulu ya, sedang coba-coba aja dulu di situ. Ras, lebih kayak cenderung ada rasa penasaran sih kalau Maria bilang, jika ini tuh sampai saat sekarang hubungan kalian masih dalam tahapan PDKT. Masih rasa penasaran sajanya di sini, siapa dia, bagaimana dia, kira-kiranya apa yang terjadi jika dengan dia, kan gitu ya. Kamu masih hanya kayak sebatas memenuhi kebutuhan rasa penasarannya kamu itu tuh ke si seseorang ini gitu ya. Nah, kalau untuk yang hubungannya sudah lama, ini yang tadi Mari bilang kayak kamu menyangkal diri dengan dia gitu ya. Kalau hubungan kayak itu tuh sudah katakan misalnya udah 6 bulanan lebih ya gitu, minimal 6 bulan lah di sana. Jadi bisa-bisa 6 bulan itu tuh bukannya kamu tidak merasa bahwa ada kecocokan antara kamu dengan dia, hanya saja kecocokan itu tuh belum dalam tahapan yang sampai sebegitu besarnya gitu ya. Apalagi jangan-jangan kamu kayak mengetahui bahwa apa yang menjadi visi misinya kamu ke depan tentang hidupnya kamu ternyata belum sama ya, atau berbeda gitu loh dengan visi misinya dalam hidupnya dia. Nah, seperti itu ya. Dan kamu tentu dengan cerdasnya seperti orang yang ya udahlah ngapain dipaksa-paksa gitu. Kamu juga kayak udahlah nggak mau kompromi lah gitu ya, nggak mau kompromi. Kamu kayak merelakan niatan, maksud dan tujuannya kamu di masa depan hanya demi untuk menyesuaikan diri dengan si dia. Ya tidak gitu. Makanya walaupun kamu ada cinta, tapi kamu bisa tuh menyangkal cintanya kamu kepada si seseorang ini gitu ya. Karena ya ini bentuk dari caranya kamu mengejar ya, mencari, mengusahakan hidup yang selaras sama kamu, hidup yang cocok sama kamu gitu loh. Jadi dengan menyangkal perasaan cinta itu tuh ini bisa seperti membuat kamu bebas ya, bebas untuk menemukan dan ditemukan oleh pria ataupun wanita yang lebih serasi sama kamunya gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi yang kayak bahwa hmm, hubungan ini tuh ya belum pasti sih ini kalau Mari nampak ya. Belum pasti dia akan kayak gimana nih tentang cerita masa depannya gitu. Lah di saat sekarang aja tuh udah kelihatan ya. Atau ya memang Mari menyampaikan bahwa masa depan itu tuh belum pasti karena Mari melihat energinya itu tuh energi yang sangat rentan.
energi yang sangat rapuh gitu loh di hubungan kamu dengan si dia. Dan ini tuh model hubungan yang bisa aja nih seperti seolah-olah kayak tiba-tiba ya, tiba-tiba nanti kamu dan dia itu tuh pisah aja udah gitu ya, tanpa dirasa seperti ada perjuangan ekstra untuk berpisah, untuk cut off, untuk menutup interaksi. Nanti bisa itu tiba-tiba kayak udah selesai aja interaksinya, udah nggak ada lagi interaksinya. Nah begitu nih kalau Mar lihat. Iya sih, kalau orang seperti ini tuh kayaknya gini dia memang Kak memilih untuk tetap berkontribusi dalam hidupnya kamu gitu ya. Dia memang masih tetap mau berkontribusi dalam hidupnya kamu gitu. Tapi jika andaikan nih kamu sudah kayak punya wacana untuk menikah, kalau untuk pernikahan memang dia belum mau ini, kalau Mari nampak ya belum mau dia gitu. Atau jika kalian di saat sekarang sebenarnya sudah terpisah nih ya, katakan kalian berdua ini tuh statusnya sudah bercerai ya, sudah bubar pacarannya, tapi Mari lihat kayak seseorang ini tuh seperti dia merasa punya tanggung jawab ini sama kamu gitu loh. Jadi seperti dia boleh itu tuh masih mau mensengajakan ya, katakan ya, menyediakan waktu untuk kamu, menyediakan tenaga jika kamu misalnya butuh bantuan tenaga dari dia, menyediakan uang jika kemudian kamunya itu tuh membutuhkan support finansial, seperti itu kalau Mar lihat ya. Kalau untuk berumah tangga nampak-nampaknya memang orang ini tuh belum mau atau tidak mau, itu ya, belum mau atau ini tergantung dari berapa lama kalian bersama ya. Kalau ternyata kalian itu tuh kedekatannya itu tuh sudah kayak bertahun-tahun gitu, udah 3 tahun 4 tahun, ini udah pasti ya, ini tidak mau ini untuk berumah tangga dengan kamu gitu, punya status yang jelas dengan kamu, punya status yang mantap dengan kamu, nggak mau dia gitu. Tapi kalau hubungan kalian tuh masih lah dikatakan hitungan setahunan lebih dikit gitu ya, nah ini kayak belum, itu ya, belum mau, bukan pasti tidak mau gitu ya di sana. Jadi yang kayak apakah kamu ini tuh sebenarnya sedang mendapatkan rezeki nomplok nih. Ada seseorang yang kalau Mari bilang sih sebenarnya mendatangkan benefit ini untuk kamu gitu. Asalkan kamu ya mau menerima atau pandai memanfaatkan gitu loh. Ini adalah peluang kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma dari seseorang. Nah begitu kalau Mari. Karena tuntutannya dia pun ke kamu nampak-nampaknya nggak ada sih gitu. Makanya tadi kata Mari kayak ini apa kamu sedang mendapatkan rezeki nomplok nih sebenarnya dengan dia gitu ya. Ini adalah karunia gratis gitu ya yang dikasihkan oleh semesta kepada kamu gitu tuh. Karena gini ya, kalau misalnya lah ini contoh aja, kalau kamu minta duit sama dia bukan berarti bahwa ketika kamu minta duit itu tuh dia kasih ya, dan dia kasih bukan berarti bahwa ya kamu harus buka resleting celana misal nih contoh ya, maaf ya. Sorry ya, maaf gitu. Nah, ketika dia kayak kasih bantuannya dia sama kamu, itu tuh tandanya bahwa kamu diwajibkan oleh dia untuk memberikan bantuan gitu. Jadi ini tuh kayak seperti pemberian satu arah gitu ya, hanya dari dia kepada kamu aja udah gitu. Di sana orang ini nggak banyak cingkune ini, aku ngasih kamu ini ya, mestinya kamu kasih aku juga yang begitu gitu. Di sana jadi kayak nggak nuntut take and give secara berimbang ya, paling dia mungkin hanya kayak minta dihargai gitu sih gitu ya. Syarat dan ketentuannya hanya minta untuk dihargai. Di situ dihitung apa yang dia beri, bukan berarti hitungan itu tuh menjadi hutang bagi kamu, tidak. Kalau menurut Mari dari mulai energinya dia tidak ada hutang-hutang di sini gitu loh. Iya ya, jadi jangan-jangan apakah ini karmanya dia ya, karmanya dia di kehidupan masa lalu dengan kamu gitu loh. Jadi seperti dia harus hadir dalam kehidupannya dia, dalam kehidupannya kamu ini tuh melunaskan apa itu yang menjadi hutang karmanya dia di masa lalu. Bisa aja sih tuh kalau Mari lihat ya, karena memang energi karmanya juga kuat di sini.
gitu loh. Ada energi justice di situ ya, Six of Cups, berikut ada energi dari the world, ya, masuk lagi energi dari Seven of Pentacles. Ini tuh udah nunjukin bahwa dia punya hutang karma sama kamu, dan dalam kehidupan ini tuh ya saatnya dia untuk bayar-bayar gitu ya, tebus lunas dianya ke kamu gitu loh. Di sana jadi enak lah ini sesungguhnya kalau kamu itu tuh bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, tapi jangan licik-licik banget juga lah ya, jangan manipulatif juga lah ya. Kalau memang benar-benar kamu perlu, benar-benar kamu butuh ya, terima aja atau mintakan saja kepada si dia gitu, jangan sungkan-sungkan ya. Bantu juga dia untuk menunaikan karma-karmanya dia itu tuh ke kamu, asalkan jangan disakiti aja udah gitu. Biar putus dia hutang-hutang karma antara kamu dengan dia ya, jadi nggak ada lagi sangkut pautnya nanti di kehidupan mendatang, di reinkarnasi berikutnya gitu loh ya. Nah sana jadi memang ini tuh kalau kamu pun mencari, misalnya nih kalau kamu mencari suami atau istri, memang dia jangan diharapkan, cari aja orang lain, nggak masalah itu, udah benar itu ya. Bukan dia suamimu ataupun istrimu, terutama kalau kalian yang membutuhkan berumah tangga dalam waktu dekat, entah kamu udah kebelet pengen ngomong bayi misalnya gitu ya, pengen sudah penasaran gitu ya, gimana sih rasanya berumah tangga gitu ya, nggak apa-apa, cari aja cowok lain atau cewek lain gitu, dia juga nggak usah diharap-harapin, dia nggak usah ditunggu-tunggu gitu ya di sana. Dia kayak support sistemnya kamu aja bikin gitu, karena nampaknya begitu energinya dia hadir dalam hidupnya kamu gitu loh. Itu misinya dia dalam kehidupannya dia untuk di saat ini di sana loh ya tuh. Lebih kayak rasa tanggung jawab kalau mari lihat, bukan seperti dia memang ada cintanya sama kamu, sayangnya dia sama kamu gitu ya, atau keinginan untuk bersama dengan kamu di masa depan. Tidak ada begitu ya. Jadi kalau kamu hanya menjadikan dia sebatas teman kah, bala bantuan kah gitu ya, gojeknya kamu kah misalnya, ya nggak apa-apa. Memang itu kehadirannya dia, lagi-lagi ya, itu kehadirannya dia, tujuan dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu di kehidupan yang sekarang ini. Nah begitu ya, udah benar lah, kamu jangan mengunci dirinya kamu ya dengan si seseorang ini, jangan kunci gitu loh. Kalau hubungan kalian sudah lama, sempat ini tuh dia kayak berharap bahwa menghabiskan usianya dia dengan kamu, sempat ini gitu. Atau kalian katakan misalnya kalian sempat berstatus sebagai suami istri, ketika dia memutuskan untuk berstatus suami istri dengan kamu dulu kemarin hari, malah itu tuh bukan ada rencananya dia untuk berpisah dengan kamu gitu ya, nggak ada itu. Tapi mana tahu nih di saat sekarang kalian memang benar-benar sudah cerai ya, kalian benar-benar hubungannya sudah putus gitu ya. Nah itu tuh kayaknya seturut dengan perjalanannya waktu gitu, dan itu tuh pun ada pengaruh besar dari kamu, bukan hanya dari pihak dia saja ini, dan bahkan bisa-bisa ternyata pengaruh kamu yang kuat ya, terjadi perceraian, terjadi perpisahan gitu ya, pengaruh kamu yang ternyata di situ tuh sangat kuat gitu. Nah tapi kalau yang berpisah, yang bercerai itu tuh kalau kemungkinan untuk kembalinya memang sangat kecil gitu. Hanya saja ya tadi, tetap mau hadir dalam hidupnya kamu, mengambil peran dalam hidupnya kamu, ya dia masih tetap mau di situ gitu ya. Yalah baik ya, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, energi dari Pisces, energi dari Capricorn di sini. Kemudian ada energi dari Gemini, hadir energi dari Aries. Berikut ada energi dari Libra, Sagittarius, Leo, dan Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.